Saudara kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana jalannya debat pamungkas Pilpres 2024. Ketiga calon presiden sudah memaparkan visi misi hingga beradu gagasan dalam tema debat pamungkas malam hari ini mengenai kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi. Subtemanya mengenai pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi, informasi. Dan saat ini debat baru saja berakhir dan pasangan capres-cawapres saat ini masih berada di atas stage untuk saling bersalaman satu sama lain. Dan kita sambil menunggu keterangan pers yang biasanya akan disampaikan pasangan capres-cawapres usai gelaran debat berlangsung. Dan sesuai dengan tema malam hari ini mengenai kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi. Tadi ada beberapa hal yang sempat disampaikan oleh para capres kita dalam debat pamungkas malam hari ini. Di antaranya adalah mengenai kesehatan, mengenai bagaimana kebudayaan dan juga tadi soal salah satunya adalah bagian perbaikan kesejahteraan, salah satunya lewat bansos dan juga tadi ada beberapa hal yang juga disampaikan dan juga diperdebatkan dalam debat pamungkas malam hari ini. Dan saudara kita akan langsung membahas bagaimana debat terakhir, debat pamungkas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Yang pertama, M. Iqbal, Jubir Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam. Kita sapa selanjutnya Rahayu Saraswati, Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Mbak Sarah. Assalamualaikum. Kita sapa selanjutnya Satya Hera Gandhi, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Mas Satya. Kita juga kehadiran panelis pada malam hari ini, Aha Maftuhan. Selamat malam, pengamat kebijakan publik dan juga Direktur Eksekutif De Prakasa. Selamat malam juga untuk Ibu Retno Listiarti, pengamat pendidikan. Selamat malam. Selamat malam. Dan studio Kompas TV semakin meriah dengan kehadiran para pendukung dari masing-masing paslon. Kita tes dari pasangan calon nomor urut 1. Pendukungnya mana? Pendukung paslon nomor urut 2. Pendukung paslon nomor urut 3. Meskipun sudah cukup malam, tapi nampaknya para pendukung paslon ini masih semangat luar biasa. Apalagi mereka sudah menyaksikan bersama bagaimana penyampaian visi misi dari para capres mereka di debat pamungkas pada malam hari ini. Kita masih menantikan langsung dari lokasi debat bagaimana pernyataan pers di debat pamungkas pada malam hari ini. Namun tadi yang kita saksikan bersama ini adalah debat yang jauh lebih kondusif dibanding debat 1, 2, 3 dan keempat gelaran debat sebelumnya, karena kemudian tadi kita lihat lebih banyak ada memang adu gagasan dan juga ide yang dihadirkan oleh para capres kita. Dan nanti kita akan nantikan seperti apa komentar para capres kita di debat pamungkas malam hari ini yang memang memiliki tema debat kesejahteraan sosial, pembangunan sumber manusia dan inklusi dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan dan teknologi informasi. Dan saya akan tanyakan langsung ke panelis kita dulu, ke Bu Retno. Bu Retno, jadi gimana tadi menyaksikan debat pamungkas malam hari ini? Ya, pertama seru ya, dan saya memang fokusnya ngelihat pendidikan, kebudayaan dan sumber daya manusia. Saya melihat ada beberapa catatan masing-masing keunggulan ya. Misalnya saja kalau kita melihat gitu ya untuk 01 itu sebenarnya dia sudah menghubungkan antara pendidikan dengan kebudayaan meskipun belum terlalu tajam, tapi dia menyebut misalnya hal-hal yang sifatnya tuh emang problem lapangan. Misalnya beban tugas guru dan dosen yang begitu berat secara administratif. Kalau 02 itu sebenarnya di visi misi mereka itu saya ngelihat banyak sekali mereka berbicara tentang pendidikan ini ya, disabilitas, untuk penyandang disabilitas. Itu sesuatu yang menurut saya hal yang sering tidak terpotret tapi dipotret di sini. Namun tadi
penjelasannya justru tidak dalam soal itu. Dan satu lagi mereka punya satu-satu yang menyebut saya lihat pendidikan non formal ya seperti PKBM itu ini jarang sekali kesentuh. Lalu yang ketiga, nah ini sebenarnya Pak 03 ini luar biasa ya, mereka punya sudah mengaitkan dengan kondisi yaitu negara maritim kan sebenarnya. Nah sebenarnya antara pendidikan itu bisa dikaitkan dengan kebudayaan dan upaya maritim. Misalnya bagaimana potensi maritim kita itu dibangun juga lewat pendidikan, risetnya. Ngurus itu SMK-nya juga harusnya kelautan, perkapalan dan kemaritiman, begitu sekolah tinggi. Nah tapi saya lihat justru tadi kurang dibahas gitu ya, tapi secara umum debat ini oke ya, artinya banyak gagasan yang muncul dan saling serangnya tuh enak ya, saya lihat lebih kondusif. Pak Maftuhan, catatan Anda? Oke, terima kasih. Saya sedikit berbeda dengan Mbak Retno ya. Kalau menurut saya bukan kondusif, tapi flat. Ya, kurang menarik dari sisi untuk mengeksplorasi lebih dalam ya gagasan-gagasan atau ide-ide para calon presiden kita gitu loh. Sehingga yang saya bayangkan sebagai debat terakhir ini bisa menjadi penutup yang grande gitu. Saya tidak mendapatkan itu. Kesan saya flat dan rasa-rasanya kita kehilangan satu ide-ide yang lebih nakal, ide-ide yang lebih inovatif. Contoh, untuk kemiskinan tidak ada satupun ya capres yang berani menyebutkan target penurunan angka kemiskinan. Ya, secara tegas misalnya 5% kek, 7% kek atau berapa. Nah menurut saya itu satu hal yang kurang. Tapi kalau dari sisi kelebihannya ya seperti yang tadi disampaikan Bu Retno, ya, kelebihannya semua saling apresiasi, banyak kalimat yang muncul, saya setuju dengan pandangan Bapak, saya juga oke dengan pandangan Bapak, saya akan melanjutkan penajamannya dan seterusnya. Nah untuk tema-tema lain yang menurut saya juga kurang mendapatkan perhatian adalah ketenaga kerjaan. Ya, bagaimana meningkatkan angka tenaga kerja kita, menurunkan tingkat pengangguran kita, itu juga kurang mendalam dibahas. Padahal dua hal itu menurut saya yang paling krusial di tema terakhir ini. Bagaimana kita menciptakan satu kondisi di mana masyarakat kita lebih sejahtera dan kita tahu bagaimana cara atau trajektori kita menjadi negara yang lebih sejahtera. Sayang kita tidak terlalu mendapatkan itu, meskipun ada beberapa potensial janji yang bisa kita gali, yang bisa kita tagih. Kalau itu mungkin tidak disampaikan secara langsung pada debat pamungkas tadi, nanti kita akan challenge para jubir yang ada di studio ini untuk menjawab dan juga mempertajam lagi apa yang tadi disampaikan para capres di debat pamungkas. Tapi sebelum saya tanyakan kepada para jubir kita sambil menantikan saudara jalannya konferensi pers yang akan disampaikan para capres kita dan juga para cawapres kita dari lokasi Jakarta Convention Center di wilayah Senayan, Jakarta. Dan kalau kita lihat ini adalah calon presiden nomor urut 2 bersama calon wakil presiden nomor urut 2 juga Prabowo Subianto juga Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan di red carpet menuju lokasi konferensi pers. Jadi keterangan pers yang disampaikan para capres dan juga cawapres ini menjadi tradisi yang selalu dilakukan pasangan capres-cawapres usai menjalankan debat. Ini berlangsung sejak debat pertama hingga debat pamungkas pada malam hari ini. Para capres-cawapres nantinya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari para wartawan mengenai jalannya debat pamungkas pada malam hari ini yang memang memiliki tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi, serta subtema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, dan teknologi informasi. Sambil kita menunggu perjalanan dari Capres-Cawapres nomor urut 2 menuju lokasi penyampaian statement mereka di debat pamungkas pada malam hari ini, kita saksikan yang Anda lihat saat ini di layar kaca Anda ini adalah situasi terkini yang kami siarkan khusus untuk Anda langsung dari lokasi jalannya debat
di JCC Senayan, Jakarta. Dan saat ini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 sudah memasuki arena atau lokasi konvers yang akan disampaikan. Kita langsung bergabung ke JCC Senayan, Jakarta untuk mendengarkan keterangan pers dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita selesai rangkaian debat presiden dan wakil. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum, dengan semua perangkatnya. Kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada TV penyelenggara, TV One, Antv, Net TV, semua rekan-rekan pers, panitia, TNI Polri yang bertugas mengamankan. Terima kasih. Intinya setelah kita kampanye berapa bulan, setelah kita debat, kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang dengan semangat, tapi itikadnya adalah baik. Itikadnya adalah mencari pemikiran, gagasan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada paslon 1 dan 3 punya gagasan baik, kami terima, kami dukung. Jadi kesimpulan tadi adalah bahwa kami yakin ketiga paslon berjuang untuk rakyat Indonesia. Tadi saya mengatakan, saya menganggap Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah saudara-saudara kita sendiri, sama-sama anak Indonesia, dan marilah kita memelihara persatuan kerukunan demi rakyat Indonesia, demi masa depan Indonesia. Terima kasih, selesai. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto atas statementnya. Kita akan buka langsung 2 pertanyaan. Saya kira cukup ya. Semua sudah cukup jelas. Oke. Oke, baik, terima kasih. Bapak, kita akan foto terlebih dahulu, Pak. Setelah ini kita akan sesi. Oke. Selamat. Baik, kita baru saja mendengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Tadi satu poin yang ditekankan Prabowo Subianto adalah mengenai keikutsertaan dan juga kerjasama antara pasangan capres dan juga cawapres selama gelaran debat yang juga diapresiasi oleh pasangan calon nomor urut 2. Tadi di akhir statement juga pasangan calon nomor urut 2 diwakili oleh calon presidennya Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 jika ada pernyataan atau ada statement atau bagian dari kampanye mereka yang menyinggung pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 3. Kita akan langsung bertanya kepada para jubirnya. Saya ke Mbak Sarah dulu yang tadi baru kita dengarkan statementnya dari Pak Prabowo. Mbak Sarah, apa catatan Anda soal jalannya debat malam hari ini? Mungkin di antara 2 pengamat tadi. Jadi beda dari debat-debat yang sebelumnya, malam hari ini saya rasa semua merasa, oh lumayan damai. Dan apa yang telah terjadi malam ini juga terutama ditekankan oleh Pak Prabowo di bagian akhir, di mana beliau menyatakan mohon maaf jika ada kesalahan dan juga mengapresiasi bahkan kepada semua pemimpin dari presiden pertama sampai dengan Presiden Joko Widodo. Sikap kenegarawanan yang dimana kita memang ingin menunjukkan semangat ke depannya. Bagaimana kita harus membangun bangsa ini dengan persatuan dan itu tidak bisa hanya dengan setengah warga negara Indonesia, nggak bisa hanya dengan kekuatan DPR 46%, tapi kita harus bersama-sama membangun dan selalu ditekankan oleh Pak Prabowo
bahwa kita harus menjaga persatuan kita. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan saya rasa itu sangat ditunjukkan oleh beliau. Dan beliau konsisten. Dari dulu kalau misalkan ada hal yang disampaikan oleh paslon lain yang beliau setuju, beliau tidak pernah malu untuk menyampaikan bahwa beliau setuju, beliau sependapat, dan itulah sikap beliau. Dan beliau secara terbuka pun juga menyatakan pada saat nanti beliau memimpin, kalau misalkan diberikan mandat oleh masyarakat, tentunya beliau sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dibukakan pintunya untuk semua paslon yang lainnya pun demi kita bisa membangun Indonesia bersama-sama ke depan. Oke. Saya ke jubir dari paslon nomor urut 1, Mas Iqbal. Kalau melihat debat pamungkas malam hari ini, catatan Anda apa yang kemudian paling katakanlah paling pamungkas disampaikan oleh Anies Baswedan malam hari ini? Itu diawali Pak Anies tadi tentang saatnya perubahan. Jadi memang apa yang disampaikan paslon 02, 03, memang negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Semua data-data memang masalah. Untuk itu tidak cukup dengan perbaikan, tetapi perubahan. Jadi memahami perubahan itu simple. Harga sembako mahal jadi murah. Kesehatan sulit menjadi gampang. Pekerjaan susah menjadi mudah. No justice, no viral tidak perlu. Jadi kita ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa memang data-data yang disampaikan, bayangkan Pak Prabowo menyampaikan kekurangan 140.000 dokter. Ya kan? Itu bukan perbaikan itu harus revolusioner itu perubahannya, signifikan itu gitu loh. Kekurangan 1.000 wajar, tetapi kalau 140.000 itu bukan lagi perbaikan, tapi itu perubahan. Jadi kami melihat yang menarik adalah tentang bansos. Ya, kami tadi Mas Anies juga mengkritik tentang bansos ini yang dipercepat. Di Amerika, pasca Perang Dunia Pertama, itu terjadi namanya The Great Depression, di mana waktu itu terjadi pengangguran yang tinggi pasca Perang Pertama. Apa yang dilakukan pemerintah Amerika? Bukan hanya membagi bansos, tapi mereka memanggil rakyatnya untuk bekerja di pagi hari, untuk memindahkan tanah. Lalu pada siang hari, memanggil kelompok masyarakat untuk menimbunnya. Dan mereka dapat uang. Itu disebut dengan dignity, harga diri. Oke. Tetapi yang kita tampilkan hari ini adalah masyarakat dibagikan di pinggir jalan, yang itu menurunkan harga diri masyarakat. Nah itu catatan Anda. Saya ke Mas Satya dari jubir paslon nomor urut 3. Catatan Anda mengenai debat pamungkas malam hari ini. Saya mengapresiasi sekali upaya daripada ketiga calon untuk betul-betul fokus pada penyampaian visi misi program-program yang mereka miliki di debat terakhir ini. Karena dalam debat 1, 2, 3, 4, 5, 4 kami merasa terlalu banyak gimmick politik yang menyertainya. Nah hari ini semuanya bermain dengan sangat baik, tektokannya sangat menyenangkan, dan ini saya pikir merupakan satu kesatuan lesson learning yang harus kita dorong terus kepada masyarakat. Karena pada intinya ini bukan untuk menunjukkan calon-calon mana yang lebih pintar daripada yang lain, tetapi bagaimana masyarakat melihat dan bisa memilih berdasarkan apa yang sudah di-share, program-program kerja dan lain sebagainya. Jadi saya sangat mengapresiasi dan sangat setuju dengan tadi jubir dari paslon 2, bahwa mari kita lanjutkan sisa waktu ini tadi untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat dengan program-program kita sehingga pada tanggal 14 nanti yang dicoblos memang yang terbaik dan yang sesuai dengan hatinya. Oke. Kita sambil menunggu keterangan pers dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang belum memberikan keterangan pers. Saat ini ada pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang kita tunggu, juga pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan nampaknya pasangan calon nomor urut 3 akan lebih dulu memberikan keterangan pers dan saat ini sudah berada di red carpet. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Kita sambil menunggu, cawapres nomor urut 3 belum nampak di layar kita. Nampaknya ada di belakang Pak Ganjar ya, ada Pak Mahfud. Yang juga sedang bersama-sama keluarga menuju ke tempat memberikan keterangan pers yang saat ini sudah juga dinantikan oleh para wartawan di sana.
Baik, sesaat lagi pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD akan memberikan keterangan pers di sana pasca debat pamungkas yang baru saja berakhir, yang memiliki tema malam hari ini mengenai kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi, dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, dan teknologi informasi. Didampingi para tim sesnya di lokasi debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beserta keluarga mendatangi lokasi keterangan pers. Saat ini sudah masuk ke lokasi keterangan pers dan kita akan dengarkan bersama. Ini adalah pernyataan pers dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terkait dengan debat terakhir pada malam hari ini. Ini rombongan saya 3 bis. Sorry, kasih jalan dulu karena Silakan Bapak. berkebutuhan khusus. Ya. Ayo. Ada yang mau tanya? Nanti dulu. Terima kasih teman-teman sudah bersama kita selama acara debat. Saya dan Pak Mahfud mendorong kita dengan revolusi cinta katanya. Jadi kalau tadi kami menyampaikan ini metal itu ia menang total, tapi sebenarnya kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan I love you. Dan itu adalah ini. Sebuah ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapatkan kesetaraan, akses yang sama. Dan tentu ini perdebatan terakhir yang saya kira paling penting didengarkan oleh masyarakat. Lapangan kerja yang sulit, bagaimana kita menciptakan akses pendidikan yang belum merata, apalagi yang kesehatan. Dan ini bagian-bagian penting untuk mendorong pembangunan yang konsentrasinya itu di manusianya. Dan mudah-mudahan debat tadi betul-betul akan bisa memberikan kepada publik preferensi nantinya untuk memilih. Termasuk tentu saja bagaimana kebudayaan kita itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam setiap nafas kehidupan dan sektor-sektor yang ada. Sehingga semua hormat, semua mengikuti termasuk proses demokrasi. Dan terakhir tadi tentu kita bicara soal teknologi informasi yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita itu internetnya belum menyeluruh dan lambat. Dan mudah-mudahan perdebatan terakhir ini sekali lagi akan bisa memberikan edukasi kepada publik agar publik menjadi makin paham siapa kemudian yang harus mereka pilih. Silakan saya berikan kesempatan untuk berapa penanya Mbak? Kita batasi waktunya Pak, kurang lebih 10 menit. Oke silakan. 1, boleh langsung? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Dari sini saya dengar kok. Ya. Dari Metro ya? Yes. Oke. Terkait dengan bansos, saya penasaran, kenapa pertanyaan terkait dengan bansos ini ditanyakan kepada Pak Anies, mengingat bahwa Bapak sempat menyampaikan bahwa ada klaim-klaim kasus terkait dengan bansos yang diklaim menguntungkan pihak tertentu. Saya ingin memberikan pertanyaan aktual yang hari ini ada di publik, bahwa kewajiban negara adalah melindungi segenap warga rakyatnya, dan salah satunya adalah pemberian bansos. Maka ketika terjadi klaim yang begitu masif, ketika anggaran juga besar dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya. Ketika kemudian data juga belum terlalu bagus, ketika kemudian masih banyak masyarakat, loh kok saya tidak dapat begitu. Dan sekarang semua menyampaikan itu. Maka itu menjadi pertanyaan, ya kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo, pada kesempatan itu juga akan saya tanyakan. Karena ini menjadi perhatian publik gitu. Sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa. Karena itu adalah kewajiban negara. Baik, terima kasih penanya selanjutnya, silakan yang di sebelah kiri. Oke, iya Mas yang di sebelah kiri, oke.
Selamat malam Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saya Zulis dari TVRI News Jakarta.com. Pak, izin saya mau bertanya mengenai bansos kembali. Jadi PDIP baru memberikan informasi bahwa ada potongan 5% dari setiap kementerian untuk pengadaan bansos ini, Pak. Apakah Pak Ganjar sudah mengetahui hal ini? Dan apakah jika sudah tahu, apakah tanggapannya seperti apa? Dan untuk Pak Mahfud yang dulunya pernah di Menko Polhukam, apakah membenarkan adanya temuan pemotongan anggaran 5% dari setiap kementerian ini untuk bansos, Pak? Seperti itu. Lalu terakhir, Pak, apakah ada pesan untuk para swing voters, mengingat ini adalah debat terakhir, debat pamungkas, bagaimana Bapak bisa meyakinkan para swing voters ini untuk memilih pasangan 03? Terima kasih. Baik, Mas. Terima kasih. Pak Mahfud dulu aja ya. Silakan, Mbak. Yang potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran. Dari sekian anggaran lalu dipotong untuk pada waktu itu COVID dan bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Itu saja yang saya tahu. Saya tidak mengetahui secara detail, kalaulah kemudian terjadi, saya kira proses politik yang ada di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan oversight atau pengawasan terkait dengan itu. Maka saya katakan di depan tadi, ini kok naiknya tinggi sekali. Ayo dikontrol yuk agar tidak disalahgunakan. Maka klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar kemudian tidak menjadi klaim sepihak. Bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini dipergunakan untuk rakyat itu. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan berikan kesempatan untuk seluruh tim ses untuk bisa berfoto bersama. Silakan Bapak. Belum dipoto ya? Belum Bapak. Oh iya, silakan boleh di take out dulu. Saudara, kita baru saja mendengarkan keterangan pers dari pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sejumlah poin disampaikan oleh pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 3 mengenai kesetaraan dan juga akses yang sama bagi seluruh masyarakat, mengenai lapangan kerja dan juga menciptakan akses pendidikan yang juga setara begitu. Dan tadi ada beberapa pertanyaan mengenai bantuan sosial, tapi kita akan langsung mendengarkan penjelasannya dari jubir pasangan calon nomor urut 3, Mas Satya. Mas Satya, silakan Mas Satya. Saya mulai dengan I love you, revolusi cinta. Pertanyaannya cinta kepada siapa sih gitu ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana pesonanya Pak Ganjar ketika beliau datang menyapa rakyat, bermalam di tempat rakyat dan mendengar berbagai curhatan rakyat. Makanya tadi kalau kita melihat bagaimana program-program yang disampaikan, semuanya menunjukkan keberpihakan. Pendidikan misalnya, kita bicara satu keluarga miskin ada satu sarjana. Kenapa keluarga miskin? Karena di situ ada curhatan mengenai, Pak, saya nggak berani bermimpi untuk bisa menyekolahkan anak saya sebagai sarjana. Karena menyekolahkan anak-anak sebagai sarjana itu mahal dan biaya hidupnya saja saya nggak akan mungkin bisa mendapatkannya gitu. Nah, dan program-program yang lain pun juga demikian. Kita bicara mengenai inklusi, mengenai disabilitas. Disabilitas itu beliau bahkan disempatkan di dalam 2 hari ini menyapa begitu banyak disabilitas, baik di dalam hajatan rakyat kemarin, di mana sekian ratus disabilitas ikut hadir dan ikut tertawa bahagia dan kita bisa melihat dari mata mereka begitu menikmati energi yang ada dalam acara itu, maupun kemudian ada acara khusus buat mereka di mana mereka bisa langsung berinteraksi secara umum dengan Pak Ganjar dan timnya. Nah, ini semua adalah bukti bagaimana revolusi cinta itu dijalankan dengan penuh cinta oleh beliau dengan berbagai programnya. Dan kalau kita tadi bicara mengenai bansos, tentunya sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Ganjar adalah bahwa itu adalah hak rakyat. Yang perlu kita sepakati bersama adalah bagaimana tata kelolanya, bagaimana cara untuk memberikannya dengan penuh hormat, dengan penuh dignity, dan bagaimana bahwa bansos itu diterima bukan sebagai bantuan, tetapi bagaimana itu menjadi sebuah pemberdayaan lebih lanjut. Oke, saya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, catatan yang sama mengenai kesetaraan dan juga akses yang sama di bidang lapangan kerja dan juga sektor pendidikan. Dari pasangan calon nomor urut 2, apa saja catatannya? Tentunya tadi disampaikan bahwa kita akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan baik. Bicara tentang bansos sedikit, kita juga bicara bansos ini kan bukan hanya bansos sembako,
Tapi jumlahnya yang tadi mungkin diangkat itu yang besar sekali itu adalah 496,8 triliun. Besar, tetapi mohon diingat itu ada program Keluarga Harapan, bansos sembako, ada juga Kartu Indonesia Pintar, bahkan di dalamnya KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa. Jadi bukan hanya bicara tentang satu pihak aja, dan mohon juga diingat bahwa dari Kementerian Sosial pun juga menerima 98,54 triliun. Dan Kementerian Sosial tentunya ada di paslon 03. Jadi ini bicara tentang bagaimana yang sudah disepakati tahun lalu karena ada persoalan El Nino. Yang dimana tentunya kita melihat adanya gagal panen dan tentunya masyarakatnya banyak yang sangat membutuhkan bantuan. Kembali lagi kepada persoalan-persoalan apakah itu berkaitan dengan pemberdayaan manusia. Yang kita angkat kembali lagi bicara tentang pemimpin bisa punya visi tetapi masyarakat perlu gizi. Jadi selalu diangkat tentang program unggulan kami yaitu makan siang gratis bergizi bagi anak-anak sekolah. Tadi juga diangkat tentang stunting yang dimana gizi itu diberikan kepada ibu hamil. Itu pun juga kami tekankan. Tetapi saya juga harus menyampaikan bahwa untuk mencegah stunting, ini dari data dari WHO, ya World Health Organization, yang dimana untuk mencegah itu bukan hanya pada saat di dalam kandungan, tetapi 1000 hari pertama kehidupan yang itu sampai dengan 2 tahun. Jadi tambahan makanan ini pun juga masih sangat bermanfaat dan kita bicara juga tentunya tentang lapangan pekerjaan yang berkaitan juga dengan lambang pangan, lumbung pangan nasional dan seterusnya. Oke, sambil kita menunggu pernyataan pers dari pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, saya minta pernyataan dari Pak Iqbal tadi yang kemudian kita bahas mengenai bansos. Tadi Pak Anies sempat menyampaikan statement bansos tanpa pamrih karena bansos kemudian sekarang tidak tepat sasaran dan juga tidak tepat waktu. Mas Iqbal. Ya, saya kira dari data lembaga dunia juga ya, kalau tidak salah di sini WHO ya, juga bukan WHO ya, menyampaikan bahwa memang soal data juga masalah. 4 dari 10 orang Indonesia juga tidak mendapatkan akses akan bansos ini. Jadi permasalahan data bansos yang tidak merata ini juga menjadi persoalan. Yang kami angkat adalah kenapa dipercepat gitu loh. Dan anggarannya melebihi bahkan anggaran ketika COVID bansosnya. Jadi menurut saya ini hanya beda tipis saja dengan COVID, bentar tidak terjadi COVID. Ini adalah alasan ya, itu disebut dengan the pork barrel politik. Ada teorinya dalam ilmu politik. Bagaimana menggunakan anggaran negara dengan untuk kepentingan pasangan tertentu. Itu ada teorinya dalam ilmu politik. Jadi menurut saya masyarakat Indonesia ini nggak bodoh lah. Ya, apalagi para akademisi ya sudah melihat ini. Tidak mungkin hari ini kita dengarkan berbagai akademisi profesor dari perguruan tinggi turun tangan. Kenapa? Karena mereka melihat ini politik yang dipertontonkan yang sangat tidak etis. Oke. Kita sambil menunggu keterangan pers yang akan disampaikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar beserta istri saat ini sudah memasuki area konferensi pers dan kita akan dengarkan bersama. Ini dia pernyataan dari pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon wakil presiden nomor urut 2 Muhaimin. Ya, baik. Nomor urut 1. Baik, Pak Anies silakan memberikan kesan dan statementnya. Ini pakai timer nggak nih? Soalnya ada timer di situ. Baik Pak, silakan Pak. Udah? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi. Rangkaian 5 debat ini telah tuntas. Terima kasih pada KPU dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan. Kita masih ada waktu 10 hari lagi sampai penentuan pilihan. Kami di lapangan berjumpa dengan aparat TNI, polisi, ASN yang mereka bekerja ekstra. Mereka hadir sebelum kami tiba. Mereka masih di sana ketika kami pulang.
Pada mereka kami sampaikan terima kasih, apresiasi atas kerja luar biasanya selama ini sampai dengan penyelenggaraan besok. Dan kami semua menunggu, mengharapkan semua bekerja dengan netralitas, semua bekerja dengan penghormatan atas proses pemilu yang jujur, adil, dan berwibawa. Dalam kesempatan debat tadi, kami menyampaikan gagasan tentang negara yang hadir untuk melindungi, memerdekakan, meningkatkan derajat rakyat untuk merasakan adil makmur bagi semua. Kami ingin negara hadir dengan rasa cinta kasih, rahman rahim, welas asih yang merangkul semuanya, memberikan rasa tenang kepada yang paling lemah, memberdayakan yang di tengah, dan mengayomi juga bagi yang besar. Tapi juga negara yang tegas, negara yang bertindak keras kepada siapa? Kepada mereka yang koruptif, kepada mereka yang mengambil keuntungan dari ketimpangan, kepada mereka yang komprador. Negara yang tidak lembek berhadapan dengan para pelanggar hukum dan pelanggar etika. Itu yang kami sampaikan tadi, dan kami berharap rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari besok akan memilih dengan menggunakan hati nuraninya. Ada mesin-mesin yang beroperasi untuk melakukan upaya-upaya yang mungkin bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip hukum. Tapi kami yakin rakyat Indonesia akan menggunakan hati nurani, akan menitipkan kepercayaan kepada salah satu untuk membawa Indonesia ke depan. Yang dalam harapan kami, kita semua ingin perubahan, ingin Indonesia yang lebih adil makmur untuk semuanya. Karena itu kami bersyukur telah menuntaskan rangkaian debat tadi untuk menyampaikan semua gagasan, semoga menjadi bahan pertimbangan. Dengan segala kerendahan hati, kami berdua menegaskan bahwa ketika amanat diberikan, ketulusan, pengabdian, keseriusan akan menjadi pegangan dalam menjalankan tugas. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah kita semua mendapatkan kemudahan di dalam mengubah Indonesia menjadi adil makmur untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Jika ada yang mau bertanya. Oke. Reza dari iNews TV, Mas. Debat pamungkas berharap berlangsung panas, namun terjadi malah lemas. Pak Anies pun seperti namanya sangat manis. Debat pun banyak yang menyangka seperti rapat karena terlalu banyak kata sepakat. Yang saya ingin tanyakan di sini bukan lebih kepada substansi, tapi strategi. Mengapa Pak Anies debat kali ini sangat bermain manis? Bahkan ada sesi tema saat pendidikan. Kalau kita melihat perjalanan debat, Pak Anies seringkali tidak bisa dipungkiri Pak Anies selalu bermain menyerang. Ketika ada sesi pendidikan mungkin ada waktunya juga, katakanlah Pak Anies menyerang dalam sesi pendidikan etika. Itu tidak ada dalam Pak Anies kali ini. Langsung ke pertanyaannya aja. Langsung ke pertanyaannya ini aja. adalah bagian dari strategi Pak Anies jelang pemilihan yang hanya tinggal beberapa hari lagi? Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya jawab. Debat ini kan yang paling penting adalah tujuannya. Saya setuju dengan calon presiden saya, insya Allah presiden 2024. Hasil perjalanan panjang hampir setahun ini, ketemu bersalaman dengan semua orang itu, kesimpulannya negara tidak boleh cuek, pemerintah tidak boleh abai, negara harus memberikan sebanyak-banyak kebutuhan rakyat terpenuhi sehingga negara tidak boleh berdagang, pemerintah tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Nah, itu clue pertamanya. Clue yang kedua, kesimpulan debat ini coba renungkan sampai malam nanti. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dua-duanya sudah bergeser, setuju perubahan. Coba renungkan aja nanti malam. Saya nggak ngarang ini. Lihat setiap elemen kalimat yang muncul di akhir ditanya jawab dan di akhir kesimpulan, kami merasa sangat berhasil karena pada dasarnya
Pak Ganjar maupun Pak Anies sampai telok dewe itu setuju perubahan. Itu. Yang ketiga kita bersyukur Mas Anies hari ini mengeksplor semua kebutuhan mendesak kita apa? Pemerintahan yang welas asih, pemerintahan yang memberi jawaban atas persoalan, pemerintahan yang tidak mengabaikan problem yang dihadapi rakyat. Itu tujuan utamanya. Kalau soal selepet-selepetan saya kira bukan tujuan. Itu hanya ya gimmick saja. Baik, terima kasih Gus Imin. Kita masih punya satu pertanyaan lagi. TV penyelenggara. 3 menit. Ada di daerah-daerah saat ini dan bagaimana mengatasinya. Menurut versi dari Paslon 01 seperti apa? Terima kasih. Ini pertanyaan panel debat lagi. Gini, ketika kita berbicara tentang kekurangan, maka pada saat yang bersamaan kita menyaksikan kelebihan. Jadi harus memperhatikan distribusi yang merata. Tempat yang kelebihan dibuat regulasinya agar bisa mengisi tempat yang kekurangan. Jadi meskipun kita nanti harus lihat per bidang, per spesialisasi, itu harus lihat datanya. Tapi intinya adalah kita menginginkan 2, soft infrastrukturnya, tenaga medisnya, dan hard infrastrukturnya, fasilitas kesehatannya, dua-duanya harus merata. Prinsipnya itu kira-kira. Dan kami tadi sampaikan bahwa kita ingin rakyat Indonesia menyaksikan gagasan yang dibawa. Dan gagasan inilah yang rasanya tadi kami sampaikan semaksimal mungkin dipahami dengan baik oleh rakyat Indonesia yang menonton debat tadi. Baik, terima kasih Pak Anies dan juga Gus Imin beserta Timnas Amin. Dan sekarang kita laksanakan sesi foto. Mungkin sesi foto bersama. Foto sama media? Di sini. Oh, di sini. Iya dong, foto bareng wartawan. Baik, kita akan foto terlebih dahulu untuk Pak Anies dan tim ses. Nanti kita akan kasih kesempatan kepada wartawan ya. Betul. Oke. Harap tenang, untuk teman-teman media harap tenang. Udah dimasukin. Balikan dulu ya, balik. Dan gue juga ya. Izin Pak Anies, media yang sebelah sini. Izin Pak, silakan. Ibu.
Ya, baik untuk teman-teman media. Sudah cukup berfotonya. Sama Cindy. Apa sih? Baik, terima kasih kepada Pak Anies Baswedan dan juga Gus Imin beserta jajaran Timnas Amin yang turut mendampingi debat kelima pada malam hari ini. Anda kembali bersama kami di Pasca Debat Pilpres 2024. Kita akan langsung ke narasumber kita pada malam hari ini. Dari Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, tadi ada data yang kemudian dikemukakan Pak Anies soal 45 juta orang yang belum kerja layak dan 70 juta tidak punya jaminan sosial. Perubahan apa yang kemudian akan dilakukan Anies Baswedan nanti? Ya, makanya yang dibutuhkan rakyat adalah pekerjaan, bukan makan siang. Karena makan siang itu orang bisa buat di rumahnya sendiri. Sesuai dengan seleranya sendiri. Ada orang yang nggak suka daging, ada yang nggak suka ikan, yang sukanya telur, macam-macam. Ya, kemudian kita harus bisa membaca masalah masyarakat. Yang kita inginkan adalah pemerintah itu bukan hanya memberi ikan, tapi dia juga hanya memberi kail supaya orang bergerak, supaya ekonomi itu bergerak. Jadi saya melihat bahwa makan siang gratis itu sangat tidak tepat, sangat merendahkan masyarakat. Padahal sesungguhnya masyarakat itu punya harga diri. Mereka punya tangan yang sehat, kaki yang kuat, mereka bisa mencari nafkah. Tinggal bagaimana pemerintah memberi pancing, memberi umpan sehingga mereka bisa bekerja. Oke. Untuk itu kami melihat bahwa pendidikan itu penting. Ke depan tidak ada lagi gaji guru yang murah. Baik. Sertifikasi akan dipercepat. Guru-guru PAUD juga akan mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya. Oke, nanti kita akan masuk soal guru tersebut, tapi kita akan ke paslon nomor urut 2 dulu dari jubirnya Mbak Sarah. Mbak Sarah, kalau tadi ada catatan dari Pak Prabowo soal tadi yang sempat disinggung oleh Mas Iqbal, makan siang gratis yang juga jadi salah satu yang akan dilakukan oleh Prabowo Gibran jika terpilih nanti. Tapi kan tadi Pak Prabowo sempat katakan janji beri makanan bergizi sejak dalam kandungan dan juga sempat dikatakan itu akan mengerek ekonomi kita dengan pertumbuhan 2%. Akan seperti apa nanti implementasinya? Ya jadi ini sepertinya Mas Iqbal belum dapat note dari
paslonnya yang udah mulai damai gitu di debatnya gitu ya. Memang nggak rasional. Jadi Masa pengangguran enggak, tapi kita bilangnya seperti ini karena realitanya datanya menunjukkan bahwa 41% dari anak-anak Indonesia ke sekolah tidak sarapan. Kita yang emak-emak yang memikirkan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak, saat ini kita hanya bisa memberikan uang jajan atau kita memikirkan dia dikasih bekal apa. Kalau itu tidak berpengaruh kepada Bapak, bersyukurlah. Tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang masih mengkhawatirkan anaknya akan makan apa. Dan realitanya kita perlu gizi yang baik untuk anak-anak kita. Karena banyak dari masyarakat, kalau saya ketemu dengan mereka di dapil saya di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, masih menyatakan mereka kesulitan untuk mendapatkan daging merah misalnya. Mereka hanya makan pas Idul Adha, pas Idul Fitri, pas kondangan sama KJP Plus. Oke. Ya kan itu realitanya. Baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Saya ke Mas Satya dulu. Ini juga ada kaitannya dengan tadi yang sempat disampaikan. Yang satu ngasih makan siang, yang satu tadi ada mention soal perbaikan guru. Tapi kemudian tadi juga di-mention sama Pak Ganjar, bansos itu menurunkan kemiskinan tapi tidak dengan gap atau ketimpangan yang ada di tengah masyarakat. Catatannya Mas Satya? Ya, tentunya begini cara lihatnya kita. Bansos itu memang diperlukan dan hak masyarakat. Tetapi kalau kita bicara bansos untuk menurunkan kemiskinan, rasanya kita harus melihat dengan lebih global lagi, karena bukan bansos yang menurunkan kemiskinan, tetapi kesempatan kerja, ekonomi yang bertumbuh, dan kemudian hal-hal yang memang menjadi hak masyarakat, ada pendidikan, ada kesehatan, ada beraneka ragam hak yang memang harus diperbaiki. Dan disitulah kita punya banyak program kayak tadi bicara lapangan kerja. Kita punya 17 juta lapangan kerja, tapi tidak hanya kita bicara 17 juta, kita bicara sekian juta datang dari mana, ya misalnya petani, nelayan, segala macam itu 2 juta. Lalu kemudian ada 7 juta karena industri dan hilirisasi, dan 8 juta dari sektor jasa dan perdagangan. Nah, narasi implementasi seperti ini kita jaga betul, sehingga kita bicara 17 juta tidak hanya bicara saja, tapi ada data dan implementasinya. Oke, lalu siapa yang kemudian implementasinya nanti paling realistis? Kita akan nantikan pernyataan dari para panelis, tapi usai jeda tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami masih di Pasca Debat Capres Cawapres Pemilu 2024. Kita akan langsung ke panelis kita pada malam hari ini. Tadi ada beberapa poin terkait dengan strategi soal kesejahteraan sosial. Dari paslon manakah yang menurut Anda paling realistis untuk diimplementasikan, Bu Retno dulu? Kalau soal kesejahteraan sosial sih saya ngelihatnya misalnya mungkin arahnya tadi ya. Makan siang maksudnya itu ya, tapi pertanyaan saya gini, kalau tidak salah anggarannya hanya $1 ya. Kalau $1 tuh taruhlah 15.000 gitu. Nah ini kan dibikin sama vendor dan lain-lain ya. Taruhlah gitu bersih-bersihnya 11.000 plus susu. Kalau kita mau berbicara gizi kayak apa ya dengan makanan hanya sekitar 11.000 plus susu gitu. Saya justru tidak menangkap bahwa ini akan betul-betul meningkatkan gizi gitu. Karena jangan-jangan nanti isinya ya cuma mie ya gitu atau hal yang nilainya memang mau nggak mau ya jadi rendah karena kan pasti dipotong macam-macam termasuk kemasan. Yang kedua adalah terkait dengan ini diambilnya dari mana ya? Apakah dari dana kesejahteraan ataukah diambil dari dana pendidikan? Nah kalau diambil dari anggaran pendidikan maka itu akan memberatkan karena anggaran pendidikan saja itu sudah untuk 24 KL. Nah nanti kalau 24 tadi itu Kemendikbud dan Kemenak itu kan dapatnya juga nggak banyak. Lalu dipotong sama anak-anak makan nih ya, pesantren dan lain-lain kan juga menyambut ini. Nah kalau misalnya dipotong maka anggaran pendidikan itu dari 20% kan tambah gaji guru di situ juga tuh sama apa. Nah itu saya khawatir nanti tuh biaya pendidikan atau anggaran pendidikan kita untuk operasional malah lebih rendah. Nah terakhir saya rasa terkait dengan kalau mau ini malah sebaiknya meningkatkan misalnya pelayanan pendidikan, misalnya anak-anak dengan disabilitas itu melalui terapis, karena terapis juga ada di SLB. Oke, Pak Maftuhan silakan. Pertama, terus terang saya juga harus mengomentari yang makan siang gratis karena itu yang paling heboh ya. Bagi saya perlindungan sosial untuk menciptakan kesejahteraan sosial itu pilarnya jelas. Satu, jaminan sosial bisa di kesehatan dan ketenagakerjaan. Yang kedua di bantuan sosial, bisa barang, cash transfer atau yang lain. Nah ini pilar utama yang harus terus kita tegakkan. Masalahnya adalah cara
menyalurkannya, cara pengadaannya, yang tadi seperti Mas Iqbal sampaikan, tidak memanusiakan manusia, tidak memperkuat dignity warga negara Indonesia. Saya setuju bahwa bansos dan jaminan sosial itu hak seluruh warga negara harus memberikan melalui pemerintah, jadi jangan ada yang mengklaim bahwa itu belas kasihan. Oke. Jadi kita harus menegakkan itu. Dan kita harus punya satu frame yang sama bahwa antara ikan dengan kail itu sama-sama pentingnya. Tinggal bagaimana kita membuat proporsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tepuk tangan untuk panelis kita pada malam hari ini. Sambil saya cek pendukung masing-masing paslon, dari paslon nomor urut 1 masih semangat nggak malam hari ini? Pendukung dari paslon nomor urut 2. Pendukung paslon nomor urut 3. Oke, kita langsung ke Mbak Sarah. Dijawab dulu Mbak Sarah tadi dari Mbak Retno soal tadi maksi gratis dianggap kurang realistis. Anggarannya dari mana nanti? Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menjawab. Jadi yang pertama, dari segi anggaran ini nggak langsung serta-merta di tahun 2025 akan untuk semua anak sekolah. Tidak, kita sudah menjelaskan ini akan secara bertahap. Jadi kita akan memprioritaskan untuk anak-anak SD tahun 2025. Alokasi anggarannya tentunya sudah dilihat dari porsi-porsi yang tidak mengurangi. Tidak mengurangi karena memang sudah pasti ini seharusnya dari kesejahteraan sosial. Parlinsos itu salah satunya sebenarnya, ya, dan juga tentunya dari pangan, dari pertanian, dan saya mau meluruskan satu hal juga. $1 itu bukan $1 untuk tiap makan, tetapi untuk setiap $1 investasi akan menghasilkan $9 hasil outputnya. Dan untuk dari segi bagaimana pengadaan, seperti di India di mana program ini sudah berjalan, karena ada 76 negara, tinggal dicek kalau tidak percaya di World Food Program WFP.org. Ya, yang di mana 76 negara sudah berjalan. Di India itu decentralized kitchen. Jadi dapur-dapurnya itu justru ada di sekolah-sekolahnya, yang di mana bisa ini pemberdayaan ekonominya yang 2% itu adalah dengan mengangkat UMKM yang menghasilkan sayur mayur dan juga lauk pauk dan tentunya petani dan nelayan yang ada di sekitar. Saya ke Pak Satya, tadi Pak Ganjar juga sempat mention ini nggak setuju dengan makan siang gratis. Jangan confuse antara stunting dan juga gizi buruk. Mas Satya? Kalau kami melihatnya yang paling penting adalah satu datanya dulu. Kenapa? Karena kalau kita ingin memanusiakan manusia dengan tadi bantuan, bagaimana caranya ini di lapangan Pak Ganjar menemukan setiap orang yang ingin mendapatkan bansos harus mendaftarnya ke Kementerian Sosial dan aparat di bawahnya. Nanti untuk pendidikan ke Kementerian Pendidikan, untuk yang lain lagi ke kementerian yang lain. Lah itu kalau nggak satu data, bayangkan hanya untuk mendapatkan cap bahwa saya keluarga miskin, itu harus ke banyak kementerian. Oleh karena itu makanya KTP Sakti menjadi satu pilihan utama buat kita untuk melakukan eksekusinya supaya tepat sasaran. Dengan demikian bansosnya pun juga diberikannya akan lebih tepat secara rasa juga lebih mengena pada yang membutuhkan. Oke, saya ke Mas Iqbal, singkat saja Mas Iqbal soal bansos plus yang tadi juga sempat di-mention oleh Pak Anies. Pak Anies katakan ini bukan kepentingan pemberi, tapi soal siapa yang diberi. Itu sudah dicontohkan Mas Anies ketika di Jakarta. Sudah banyak videonya yang beredar bahwa ketika beliau jadi gubernur, ketika pemberian bansos dituliskan ini dari anggaran APBD. Bukan dari Pak Gubernur. Ini sekarang ketika bansos dibilang dari Presiden, tapi begitu utang negara katanya ya. Jadi ini tentu saja menjadi sesuatu yang semua masyarakat sekarang melihat ini semua. Bahwa ini adalah sesuatu perlakuan yang tidak etis menurut saya. Apalagi sampai Presiden turun tangan langsung memberikan kepada masyarakat. Itu kan sudah ada tugas-tugasnya. Itu tugas-tugas Pak RT, Pak RW, ya Lurah, Pak Camat ya. Itu bukan tugas Presiden. Tapi kami menyedihkan, menyayangkan sekali kenapa perilaku pola-pola seperti ini dilakukan, karena ini adalah politik di zaman perbudakan. Pork barrel politik namanya. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya pada malam hari ini. Saudara, tapi jangan dulu beranjak karena tidak hanya penyampaian dari panelis dan juga para narasumber, kita juga punya tim untuk mengecek seberapa besar data dan juga akurasi yang disampaikan para capres tadi. Rekan saya Titi Anissa juga nanti akan menyampaikan untuk Anda, tetap bersama kami. Saya harus izin mengambil alih sebentar ya dari para tim ses dan juga Livi dan juga panelis, karena ini adalah momen di mana Kompas TV bersama dengan Kompas.com membuat segmen khusus cek fakta supaya Anda nggak kegocek gitu ya. Di mana kami akan mengkurasi data yang disampaikan oleh
calon presiden di debat tadi ada begitu banyak pernyataan, kami cocokkan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, tentu pertanyaannya, apa saja kemudian data dan fakta yang disampaikan oleh Capres tadi, seperti apa? Kita akan bahas Cek Fakta bersama dengan Bayu Gali, editor Cek Fakta Kompas.com. Mas Bayu, ini debat pamungkas, tadi kita lihat di war room-nya Cek Fakta Kompas.com, kita lihat begitu banyak yang harus kemudian dikonfirmasi ulang. Ini teman-teman ngebul kepalanya semuanya ya, memastikan. Karena ada beberapa fakta yang harus dicek berdasarkan data yang mana. Selalu seperti itu kan ya? Selalu ada berbagai referensi yang kita jadikan rujukan. Jadi memang ketika bicara keliru atau benar atau salah, ya kita atau sesuai tidak data aja sesuai yang ada. dengan data yang mana begitu ya? Karena bisa jadi referensi yang diambil itu beda dengan yang ada di yang kita pakai gitu ya. Oke, jangan dibocorkan mana dulu ya, tidak sesuai ya. Karena kalau kita lihat juga suasana bagaimana teman-teman di war room ini untuk Anda, saudara di rumah selama debat Capres berlangsung tadi, tim Kompas.com terus mencari data dan fakta sesuai dengan penyampaian ketiga Capres di debat terakhir tadi. Nah, data ini dikurasi kemudian dicocokkan di war room atau ruangan khusus di mana para peneliti dan tim Kompas.com dan Kompas TV berada secara khusus dari awal ya Mas Bayu ya. Dari awal berada di sana mengolah, memilih mana saja kemudian yang kira-kira ini kalimatnya sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan fakta, atau ternyata tidak sesuai dengan referensi data tertentu. Nah, saya akan langsung menampilkan satu pernyataan dari Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang mengatakan akses terhadap pekerjaan layak dan jaminan sosial ini masih menjadi masalah di Indonesia. Menurut Anies, masalah Indonesia hari ini adalah 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu kutipan dari pernyataan Capres nomor urut 1. Apa masalah hari ini? Tanda tanya, 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Jadi saya konfirmasi terlebih dahulu ya Mas Bayu ya. Ada 2 hal yang akan dicek oleh tim Cek Fakta. Yang pertama adalah 45 juta orang belum bekerja dengan layak dan 70 juta orang yang tidak punya jaminan sosial. Kalau kita bicara soal kelayakan ya, bekerja dengan kelayakan, ini kan definisinya apa begitu ya? Apakah berdasarkan Bank Dunia atau berdasarkan UMP misalnya? Memang kita melihat dari setidaknya 2 data yang diambil ya. Pertama dari data Bank Dunia mengenai kelayakan. Jadi definisi kelayakan itu adalah pekerja yang memiliki perlindungan dan kepastian kerja dan juga banyak Kepastian bekerja ya? juga ya. Dari data Bank Dunia itu datanya lebih dari 40 juta, ternyata 68,5 juta. Kalau kita bicara definisinya Bank Dunia. Tapi ada juga kan ketika kita bicara UMP tadi. UMP misalnya upah minimum provinsi, itu juga kan bisa dijadikan referensi untuk layak atau tidak layak ya. Karena semestinya kan UMP itu jadi patokan kelayakan. Betul. Kelayakan suatu itu kan minimum ya. Tapi kalau kita lihat datanya dari UMP juga ternyata tidak sesuai dengan 45 juta. Ya, ternyata di UMP itu ada sekitar 24,84 juta yang tidak layak. Jadi kalau kita bicara definisi Bank Dunia, pernyataan disampaikan Pak Anies itu masih jauh di bawah. Tapi kalau kita bicara UMP, terlalu tinggi gitu ya. Oke, jadi untuk yang ini tidak sesuai ya? Tidak sesuai. Dengan 2 kategori. Kalau kita bicara mengenai 70 jutanya tadi, ini ada proyeksi Kemendagri juga. Karena kan kalau kita bicara soal jaminan sosial itu kan kesehatan, BPJS Kesehatan atau juga ketenagakerjaan. Kalau kita lihat dari kesehatan terlebih dahulu deh. Ya, jadi ini definisinya dari data BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa sudah 95% warga yang memenuhi persyaratan tentu aja ya, memiliki BPJS Kesehatan. Kalau kita proyeksikan ke data Kemendagri dari total populasi, ya kira-kira sekitar 13,4 juta yang tidak punya
BPJS Kesehatan ya. Kalau kita bicara jaminan sosialnya berupa BPJS Kesehatan. Tapi kan BPJS kan ada dua sebenarnya. Ya, Selain kesehatan dan ada ketenagakerjaan. Jangan-jangan yang dimaksud adalah yang? Ya, memang ketika Pak Anies bilang 70 juta tidak memenuhi tidak punya layanan jaminan sosial. Yang dimaksud jangan-jangan memang BPJS Kesehatan. Karena kalau dari kepesertaan BPJS Kesehatan tercatat bahwa memang ada sekitar 78,7 juta orang yang masih belum punya BPJS Kesehatan. Oke, jadi jangan-jangan jaminan sosial yang dimaksud Pak Anies itu adalah berdasarkan dari BPJS Ketenagakerjaan yang 78,77 juta orang. Ya, jadi kalau kita lihat jaminan sosial BPJS Kesehatan, 95% punya, tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan ternyata masih banyak pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kalau begitu. Tadi adalah cek fakta dari pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Kita akan menuju ke nomor 2 Prabowo Subianto. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia saat ini kekurangan dokter sekitar 140.000 orang. Untuk mengatasinya, Prabowo menyebut akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia dari 92 menjadi 300. Akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Oke, ini lagi-lagi tergantung data yang mana ya. Kita lihat terlebih dahulu deh kutipannya ya. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter dan itu akan kita segera atasi dengan cara menambah fakultas kedokteran dari yang sekarang 92 membangun 300 fakultas kedokteran. Fakta yang ditemukan oleh tim cek fakta Kompas.com. Ketika kita bicara jumlah dokter, kita bicara rasio berdasarkan Badan Kesehatan Dunia ya, WHO. Dari standar WHO itu kan 1:1000. Dalam arti satu dokter mewakili 1000 populasi ya. Dan kalau kita bicara idealnya ada 270.000 dokter di Indonesia. Tapi kalau kita bicara data, kita lihat berbagai data. Yang pertama STR, surat registrasi, bahwa memang ada lebih dari 230.000 dokter yang terdaftar. Ini dalam catatan ya, dokter umum, dokter hewan, dokter gigi dan segala macamnya. Tapi kalau kita bicara profil kesehatan di Indonesia, ada sekitar 170.000 dokter yang bekerja di fasilitas milik pemerintah. Dan ini berarti kekurangannya masih ada 100 ribuan, di bawah 100 ribu. Tapi kalau berdasarkan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dia pernah menyebutkan bahwa Indonesia saat ini masih kurang 130.000 dokter. Dalam arti dari jumlah ideal 270.000, masih kurang Indonesia masih kurang 130.000 karena saat ini masih ada hanya 140 ribuan. Jadi setidaknya ada tiga data dan pernyataan yang bisa disandingkan dengan pernyataan Pak Prabowo ini. Tapi kalau dari pengakuannya Menteri Kesehatan itu ada sedikit jumlah kekurangan, jadi sekitar 10.000 gitu ya. Jadi bisa dibilang sedikit berbeda dengan data yang disampaikan Menteri Kesehatan ya. Oke, ini ya tadi yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa kalau Indonesia kekurangan 130.000 dokter karena Indonesia baru punya 140.000 dokter di Indonesia dilihat dari STR aktif per 31 Desember 2022. Selisih, kita bisa katakan tidak sesuai karena kemudian selisih begitu ya. Kita juga akan lihat bagaimana kesesuaian fakta yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang menyebutkan bahwa anggaran kesehatan sebanyak 5-10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ini mampu memastikan layanan yang lebih baik. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada prosentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Langsung saja kita akan lihat begitu ya, ini kutipannya. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin, rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan layanan itu bisa jauh lebih baik. Karena memang sudah ada perubahan undang-undang ya. Ternyata fakta yang ditemukan oleh tim cek fakta Kompas.com. Ternyata menariknya adalah memang pernyataan Pak Ganjar benar ketika
dia bilang ada pemotongan anggaran. Memang di undang-undang sebelumnya, di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 gitu ya, itu kan ada ketentuan yang namanya 5% di APBN untuk kesehatan dan 10% di APBD untuk kesehatan. Nyatanya anggaran itu, alokasi anggaran itu dipotong di undang-undang yang baru, di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Jadi sebelumnya ada semacam pembatasan. Tidak ada besaran minimal begitu ya? Ya, sekarang kan tidak ada lagi tuh 5% atau 10% di APBD. Tapi kita lihat juga datanya bahwa ternyata ketika di Indonesia masih menerapkan 10% di APBD, banyak juga pemerintah daerah yang tidak memberikan anggaran kesehatan masih di bawah 10%. Padahal udah ada undang-undangnya, tapi ternyata banyak yang tidak memenuhi ini. Jadi kalau kita bicara maksimal juga artinya tidak bisa dipastikan. Tapi kita juga bicara ketika anggaran katakanlah ditetapkan 50%. Masalahnya di realisasi anggaran. Dari tahun ketika undang-undang ini berlaku ya, Undang-Undang 2009 ini berlaku, masih banyak realisasi anggarannya di bawah 5%. Dan ini baru mulai membaik katakanlah di 2022, 2021, 2023 ini ya. Baik. Jadi ada beberapa data yang kemudian ditemukan tidak sesuai ataupun juga tergantung referensi data yang mana. Ini penting karena untuk melihat benar atau tidaknya apa yang dimaksud dan konteksnya. Terima kasih karena teman-teman Cek Fakta Kompas.com sudah melakukan referensi cek fakta ini agar penonton tahu mana yang bisa kemudian diyakini sebagai fakta, mana yang harus dicek kembali. Terima kasih Mas Bayu karena sudah bergabung bersama kami di segmen Cek Fakta dari Kompas.com. Liviana akan kembali untuk meng-cross check hal yang tadi kami berdua perbincangkan mengenai pernyataan-pernyataan dari para capres nomor 1, 2, dan 3. Usai jeda kami akan kembali. Terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada 3 hal ketika bicara itu. 1, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Pak Anies kurang tegas membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan. Oh, kita harus tegakkan hukum. Dalam perlindungan masalah-masalah itu kita tegakkan hukum. Dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras-kerasnya. Dan itu sudah menurut saya aksiomatis, tanpa kita berpikir panjang. Memang itu kita harus lindungi seluruh rakyat kita, apalagi kaum perempuan dari segala bentuk penindasan, kekerasan, eksploitasi, human trafficking, dan sebagainya. Baik, sebelum kita mulai ke para narasumber kita untuk menjawab tadi mengenai perlindungan perempuan, saya minta semangatnya dulu untuk pendukung masing-masing paslon yang ada di studio ini. Tepuk tangan. Pendukung paslon nomor urut 1. Pendukung paslon nomor urut 2. Pendukung paslon nomor urut 3. Oke, kita mulai tadi soal perlindungan perempuan. Saya ke Mbak Sarah dulu. Pak Prabowo katakan penegakan hukum yang katakanlah seadil-adilnya. Bagaimana? Ya, di dalam visi misi program kami itu pun juga sudah ada di dalamnya, yaitu memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya. Juga bicara tentang anggaran untuk penegakan hukum tersebut. Sekali lagi bahwa ini pernah saya sampaikan di forum aktivis-aktivis perempuan. Waktu itu saya berperan sebagai Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia dan juga saya adalah Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kami selalu mengedepankan dan tahu bahwa ini harus disepakati lintas. Dan bahkan di kami pun juga adalah partai-partai yang mendukung waktu itu dan saya salah satu yang mengusung RUU waktu itu masih penghapusan kekerasan seksual yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang TPKS. Jadi kita melanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan bahkan saat DPR kemarin. Justru mohon maaf kami harus menanyakan kepada Pak Anies. Pak Anies sepertinya harus cek kepada partai-partai yang adalah pendukung beliau yang waktu itu
kita yang berjuang untuk undang-undang tersebut tahu partai mana saja yang sebenarnya menolak dan menghalangi untuk undang-undang tersebut untuk bisa disahkan. Baik. Jadi ini mari kita buka bahwa memang kalau kita bicara tentang penegakan hukum harus juga didukung dengan kebijakan, bukan hanya undang-undang tapi juga anggaran, dan itu akan kita lakukan. Baik, Mas Iqbal silakan. Perlindungan bagi perempuan. Ya, jadi memang kalau kita bicara fakta ya, selama Pak Anies jadi gubernur, TP2A-nya itu luar biasa programnya, termasuk anggarannya. Dan Mas Anies sudah menegaskan di debat pertama atau kedua bahwa dia akan membuat namanya Hotline Paris. Ya, 24 jam layanan perlindungan, akses kepada para korban, dan juga yang terpenting adalah bagaimana masalah single parent. Mas Anies akan menganggarkan 500.000 per bulan buat kepala keluarga yang single parent. Demikian juga kepada suami hak cutinya diperluas. Yang hari ini biasanya hanya 2 hari akan diberikan cuti lebih banyak lagi bagi para suami yang istrinya melahirkan. Jadi akan ada banyak lagi program-program khususnya yang sudah dilakukan Mas Anies. P2 TP2A di Jakarta itu luar biasa. Ya, kami juga termasuk banyak sekali menangani kasus-kasus. Kita lihat sekarang angka perdagangan manusia itu cukup tinggi. Bahkan sampai ke luar negeri. Dan itu tentu saja kita harus berubah, bukan hanya memperbaiki, tapi perubahan. Baik, kita ke Mas Satya. Jadi apa yang akan ditawarkan dari paslon nomor urut 3, Mas? Kalau bicara mengenai undang-undangnya dulu, karena kita kan kalau bicara perlindungan ini kan memang ada undang-undangnya. Dan ini justru kami akan mendukung peran daripada Komnas Perempuan untuk menggolkan undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Dan perspektifnya harus perspektif korban. Dengan demikian kita tahu keberpihakannya seperti apa. Nah, kalau program-program perempuan kita punya banyak sekali, Mbak. Perempuan Maju itu program kita. Dan kita bicara mengenai tidak hanya memberikan fasilitas yang memang dibutuhkan, tetapi juga kita memberdayakan perempuan untuk masuk dunia kerja dengan posisi yang setara. Di mana sekarang kita lihat banyak sekali situasi di mana korporasi baru sekian persennya yang perempuan. Dan ini juga ada lagi program-program yang terkait dengan disabilitas perempuan, di mana di desa-desa ketika kita bicara satu desa, satu vaskes, satu nakes, di situ ada disabilitas yang kita juga sentuh. Kenapa? Perempuan ketika disable, melahirkan di desa, nggak bisa ke fasilitas kesehatan, harus butuh mobil khusus, dan itu kita sponsorin di situ. Oke, tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya pada malam hari ini. Saudara, usai jeda rekan saya Niti Anissa akan kembali dengan perbincangannya bersama dengan Alexander Wibisono mengenai apa saja yang ramai di media sosial sepanjang debat pamungkas malam hari ini. Tetap bersama kami. Makin malam makin ramai ya, tapi tidak hanya keramaian di Studio 2 Kompas TV, tapi juga di jagat maya atau di media sosial. Kita akan lihat langsung bagaimana perbincangan hangatnya apa saja yang diperdebatkan di ranah media sosial yang ditemukan oleh tim digital Kompas TV, memotret keramaian media sosial mulai dari menjelang debat sampai pasca debat tadi. Saya akan bahas bersama dengan Alexander Wibisono, Deputi GM News dan Current Affairs Digital Kompas TV. Mas Alex, selamat kita langsung lihat saja ya bagaimana riuhan. Ini kan dari debat pertama, kedua, ketiga, keempat selalu ada topik-topik utama. Ini adalah hal-hal yang paling banyak diketik begitu ya? Ya, jadi sebelum ke situ kita mengamati X, jadi platformnya adalah X, YouTube dan website. Oke. Untuk periodenya dari jam 6 sore tadi sampai menjelang jam 10 malam. Jadi ini terakhir data jam 10 malam. Oke. Nah, kalau kita mulai dari X, ini dari radar monitoring kita lihat, kita fokus yang di warna ungu. Jadi yang paling besar adalah orang bicara soal debat. Nah, yang kedua kalau kita bicara soal capres, ini Anies Baswedan, ini ada 2 kata, Anies dan Baswedan. Oke. Kalau saya lihat juga dari tadi sore sampai jam 10, itu hashtag Anies Baswedan itu menghiasi trending topik. Jadi Anies memang banyak dibicarakan di X ya. Di sini juga ada Pak Prabowo, ada Ganjar. Capres artinya ya. Tapi capres yang paling banyak di X dari berdasarkan World Cloud ini adalah Anies. Nah, kalau Pak Prabowo tadi yang ramai juga dibicarakan persiapan menjelang debat, berenang. Berenang ya tadi. Gitu, jadi ini untuk kata yang dicari. Nah, lalu kalau kita lihat sentimennya ya. Ini menarik nih. Nah,
debat hari ini tuh terasa manis semuanya ya. Jadi Terasa ada perdamaian di antara. iya, kayaknya semuanya tampil manis hari ini, baik, merangkul, jadi kolaborasi, jadi bukan Ini debat sebenarnya. perubahan gaya nampaknya ya. Betul. Nah kita lihat sentimen ini terjadi Anies Baswedan yang biasanya menyerang gitu ya. Ini konfirmasi dulu, Agresif. kalau yang warnanya Oh iya, kuning oranye inilah netral ya, Warna sentimen netral. kuning ini netral, warna merah itu negatif, dan warna hijau Hijau? itu positif. Positif. Tone-nya positif trennya. Jadi untuk Anies Baswedan ini 90,32%-nya netral. Negatifnya kecil 3,23 dan positifnya 6,45. Biasanya Anies ini karena agresif ya menyerang posisi negatifnya lebih besar. Nah kali ini dia kecil karena tampilnya lebih cool. Pak Prabowo juga kali ini positifnya lebih banyak. Gitu. Menarik. Jadi mungkin perubahan gaya ini Terasa sekali mempengaruhi, ya. betul. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo Nah, ya. Ganjar Pranowo ini lebih banyak netralnya. Netral. Kalau kita lihat Negatifnya negatifnya kecil sekali sampai tidak hampir kelihatan. nggak ada ya, hampir kecil sekali gitu. Jadi ini situasi sentimen sampai jam 10 malam di X ya. Oke, Terus- kalau kita lihat dari Google Trends. Nah ini Google Trends ada dua yang kita lihat, YouTube dan website. Nah kalau kita lihat dari YouTube yang warna biru ini Anies Baswedan, yang warna merah itu adalah Prabowo, dan yang warna kuning adalah Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat sama seperti di X, Anies lebih banyak dicari. Nah terutama di atas jam 24.05 sampai di atas jam 9. Ini udah segmen-segmen terakhir nih ya, ketika saling udah menanyakan pertanyaan bertanya. tadi. Betul. Nah kalau dilihat di jam 9 itu kan segmen ketika Anies Baswedan bertanya ke Pak Prabowo ya, atau menjawab juga soal bansos, pertanyaan dari Ganjar Pranowo. Nah ini juga kita lihat konsistensinya di website. Di website juga Anies Baswedan yang warna biru tetap sama warna biru, itu juga banyak dibicarakan. Jadi Oke, kalau tapi waktunya juga agak berbeda ya, kalau di ini kan di awal ya, berarti Ya. kan sekitar di awal-awal menyampaikan opening statement begitu ya. ya ini ada opening statementnya kalau di web ya, ini web itu kan berdasarkan keyword-keyword dan berita yang dibuat. Nah kalau kita lihat ini Ganjar sempat naik itu di jam Warna kuning ya, ya hampir di akhir ini. di akhir. Nah, ada closing statement dan tapi dua ini memang yang paling dicari kalau kesimpulannya di 3 platform itu memang Anies Baswedan hari ini. Perubahan gaya itu mempengaruhi, sentimennya juga terlihat lebih positif. Dan ya kita sebagai penonton melihat debat ini lebih manis. Oke, yang penting adalah janji yang manis ini yang ditunggu nanti bagaimana Ya, ketika sudah akan pemilihan nanti. Oke baik, jadi kurang lebih hal-hal yang ditemukan oleh tim Digital Kompas TV terkait dengan apa yang diperbincangkan, nama siapa yang paling banyak diperbincangkan dan Dan konteksnya dan sentimennya tadi ya. Sentimen yang ditemukan oleh Digital Kompas TV ini kemudian menjadi bekal nanti kalau tim ses ini ingin memberikan closing statement. Kita akan dengarkan kalau begitu ya, saya akan serahkan kembali lagi ke Livi. Terima kasih Nitya Anissa dan juga Alexander Wibisono. Kita akan dengarkan dulu sebelum kita ke masing-masing tim ses, kita ke panelis kita untuk sama-sama mengajak para pemilih untuk tetap menggunakan hak pilihnya di 14 Februari mendatang. Silakan Pak Maftuhan. Baik, terima kasih. Masalah kebangsaan kita masih banyak. Kemiskinan juga masih menjadi problem kita. Kesejahteraan harus kita wujudkan bersama-sama. Untuk itu saya mengajak seluruh warga untuk menggunakan hak pilihnya. Mari kita berdemokrasi, mari kita menggunakan suara kita, karena suara kita akan menentukan masa depan bangsa. Karena kita semua pengen ada Indonesia yang lebih baik ke depan. Baik, Terima kasih. Bu Retno. Ya, kalau saya lebih menyoroti bagaimana perempuan dan anak ini masih rentan dan masih banyak kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Yang kedua, ini kan ada pemilih pemula ya di sekolah yang jumlahnya juga sangat tinggi. Jadi untuk pemilih pemula, mari Anda menjadi pemilih yang cerdas, dan para guru jangan menyampaikan pandangan politik pribadi Anda di dalam kelas, tapi didiklah peserta didik Anda untuk cerdas memilih yang mana ya demi masa depan bangsa ini. Dan yang terakhir untuk ASN ya. Jadi jangan takut diintimidasi ya, tapi mari kita terus netral ya, menjaga netralitas sebagai ASN. Terima kasih. Oke. 10 hari jelang pencoblosan, saya ke Mas Iqbal terlebih dahulu dari paslon nomor urut 1. Bagaimana meyakinkan pemilih untuk memenangkan Anies dan Muhaimin? Kepada para guru, para dosen, para tenaga kependidikan, ini adalah saatnya untuk menentukan. Karena
Mas Anies memiliki visi dan sangat peduli tentang dunia pendidikan. Ke depan tidak ada lagi guru-guru yang honorer, tidak ada lagi guru-guru yang gaji di bawah UMR, tidak ada lagi guru-guru yang menangis karena dia kekurangan uang karena terlilit pinjaman online. Karena apa? Karena kita ingin membangun Indonesia dari sekolah dan pendidikan. Ke depan sertifikasi guru akan dipermudah dan dipercepat. Guru-guru PAUD juga akan mendapatkan kesejahteraan. Dan yang terpenting adalah bagaimana ke depan Indonesia no more, Indonesia forever. Baik, tepuk tangan dulu dong. Saya ke Mbak Sarah. Jadi bagaimana meyakinkan para pemilih untuk memilih Prabowo Gibran di 14 Februari mendatang? Ya, jadi saya ingin bicara kepada teman-teman milenial dan Gen Z yang adalah 56% pemilih Indonesia. Jangan lupa bahwa masa depan kita ada di tangan kalian semua. Bukan hanya di tangan capres, bukan hanya di tangan caleg, tapi di tangan kalian semua. Rakyatlah yang menentukan masa depan Indonesia kemana di bilik suara. Jadi pastikan suara kalian terhitung tanggal 14 Februari untuk yang di luar negeri tentunya ada sampai tanggal 8. Jadi jangan lupa itu karena kita ingin untuk adanya stabilitas ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, anak-anak tidak ada satupun yang kekurangan gizi untuk menjamin Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Bersama Prabowo Gibran pasti kita bisa. Sampai jumpa 14 Februari. Baik, silakan Pak Satya, yakinkan para pemilih untuk mendukung dan juga memilih Ganjar Mahfud. Kepada seluruh rakyat yang menyaksikan acara malam ini dan menyaksikan debat tadi, kami ingin mengucapkan terima kasih karena selama ini sudah bersusah payah untuk bisa berkomunikasi, bercurhat, dan menitipkan banyak pesan pada pundak Pak Ganjar, Pak Mahfud. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan Pak Ganjar tadi, Pak Ganjar mendengar. Dan bagi Pak Ganjar penting sekali untuk menerima amanat ini untuk bisa membuktikan apa yang bisa dilakukan kepada rakyat semua. Oleh karena itu mari datang, coblos, dan Pak Ganjar adalah presiden kita. Baik, terima kasih untuk narasumber saya yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk M. Iqbal, Wakanda nomor Indonesia. Wakanda nomor Indonesia. Untuk Rahayu Saraswati, jubir TKN Prabowo Gibran, dan Satya Heragandhi, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Panelis kita juga Maaf Tuhan, terima kasih juga untuk Bu Retno Listiarti. Saudara, demikian pembahasan kita di Pasca Debat Pamungkas Capres di Pilpres 2024. Terima kasih kepada seluruh perwakilan tim ses dan juga panelis yang hadir malam hari ini. Ya, semoga dengan adanya debat capres ini kita bisa ada banyak sekali pertimbangan meyakinkan Anda untuk memilih, dan jangan lupa untuk gunakan hak suara pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pastinya rakyat yang akan menentukan siapa pemimpin untuk 5 tahun mendatang. Saya Nitya Anissa dan saya Liviana Charlisa. Terima kasih dan saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.